Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai 59. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk membawa anak keturunan Yakub keluar dari perbudakan Mesir, Musa menanyakan namanya. Atas pertanyaan Musa, Allah menjawab, akulah aku telah mengutus Musa kepada orang Israel. Frase akulah aku itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani YHWH. Frase Ibrani YHWH berkaitan erat dengan kata Ibrani haya, yang artinya adalah. Dan dengan demikian dapat berarti aku adalah dia yang ada, atau akulah yang akan tetap ada, atau akulah dia yang menyebabkan ada. Jadi YHWH adalah Allah yang sekarang ada, yang akan ada, dan yang menyebabkan ada. YHWH adalah sumber dari segala yang ada dan akan memenuhi rencananya bagi umat Allah dan seluruh ciptaan. Frase akulah aku ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi ego eimi. Ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menanyakan tentang dirinya, Yesus menggunakan frase ego eimi untuk menerangkan dirinya. Yesus memakai ungkapan aku adalah untuk menghubungkan dirinya dengan hakikat Allah dan untuk menggambarkan apa yang telah Allah berikan kepadanya agar ia lakukan bagi umat manusia. Yesus Kristus menyatakan bahwa dialah yang senantiasa ada, hadir menyertai umatnya dalam sejarah. Yesus Kristus menyatakan bahwa eksistensinya tidak dibatasi oleh waktu. Dengan demikian, Yesus Kristus menegaskan keilahiannya. Memberikan penjelasan dengan frase ego eimi, Yesus Kristus menegaskan bahwa ia sejak awal waktu. Bahkan sebelum waktu diciptakan, ia sudah ada dalam rencana Allah. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus tidak mengatakan dulu dia ada ketika Abraham dilahirkan, tetapi sejak dulu hingga sekarang dia ada. Karena dialah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Sebelum Abraham lahir, Yesus telah ada dan akan selalu ada hingga sekarang. Dengan demikian, Yesus memastikan bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Sekitar 700 tahun sebelumnya, Yesaya menubuatkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dua di antara berbagai sebutan bagi Mesias yang dijanjikan itu adalah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Itu berarti Mesias yang dijanjikan Allah akan datang itu adalah Allah sendiri. Dengan kedatangan Yesus Kristus yang menjelaskan bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri, maka nubuatan Yesaya itu telah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi bagi orang Yahudi yang memang tidak mempercayainya, penjelasan tersebut merupakan penghujatan. Yesus dianggap menghina Allah dengan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Orang-orang Yahudi yang telah memiliki konsepsi tentang Mesias hasil penafsiran mereka atas nubuatan para nabi terdahulu yang disesuaikan dengan kondisi aktual sosial politis, meyakini bahwa Mesias itu adalah seorang pembebas politis yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi seperti yang dilakukan Daud. Melihat dan mendengar Yesus dengan mata dan telinga jasmani. Dengan mata dan telinga jasmani yang telah dipandu oleh konsepsi tentang Mesias yang mereka miliki, mereka menolak Yesus. Ketika keyakinan yang dipegang sekumpulan orang bertolak belakang dengan realitas kehidupan yang dihadapi, akan menghasilkan dilema dan kebimbangan. Ketidakselarasan yang berujung dilema disebabkan setidaknya dua hal.
Kemungkinan pertama adalah keyakinan yang dipegang salah. Orang bisa memegang suatu keyakinan tertentu karena diajarkan oleh orang terdahulu. Keyakinan itu hanya diterima begitu saja tanpa dipikirkan ulang, tanpa diteliti lebih mendalam. Akibatnya, akan selalu muncul pertentangan antara keyakinan yang dipegang dengan realitas yang dihadapi. Kemungkinan kedua, karena salah memahami realitas. Berbagai hal yang terjadi di hadapan orang dilihat dengan cara yang salah. Banyak hal yang menyebabkan orang menerjemahkan realitas kehidupan dengan cara yang keliru. Salah satunya adalah memaksakan keyakinan yang dipegangnya sebagai pemandu kehidupan. Akibatnya, orang semacam ini hanya bisa melihat apa yang ingin mereka lihat dan hanya bisa mendengar apa yang ingin mereka dengar. Firman Allah pasti benar dan selalu benar, tetapi cara orang membaca dan menerjemahkan firman Allah tidak selalu benar, bahkan bisa sangat menyimpang. Kesalahan menafsirkan firman Allah akan membawa orang kepada kerangka keyakinan yang salah. Kerangka keyakinan yang salah akan menuntun orang kepada kebimbangan berkesinambungan. Memikirkan ulang dengan hati-hati pemahaman iman kita yang dibangun berdasarkan kerangka keyakinan yang digunakan orang-orang terdahulu dan membandingkannya dengan kebenaran Tuhan yang dipelajari dengan teliti akan memberikan ruang untuk mengkoreksinya sesuai pemahaman baru yang selaras kebenaran Tuhan. Pemahaman baru terhadap kebenaran Tuhan yang dipelajari dengan teliti dan hati-hati dengan bimbingan Roh Kudus akan menghasilkan keyakinan yang kokoh dalam menghadapi realitas kehidupan.